Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan berumah tangga yang dibangun oleh Muhammad dengan Khadijah bisa menjadi contoh teladan dalam kehidupan sehari-hari. Meski manusia sekarang tidak ada yang mampu menyamai, setidaknya bercermin pada kisah beliau melalui buku maupun sumber informasi online sebagai rujukan. Setidaknya ada 20 kewajiban seorang istri pada suaminya yang harus dilakukan. Apa sajakah? Yuk simak ulasannya berikut ini. Namun sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan, aktifkan lonceng pada layar Anda, dan silakan like video ini apabila Anda suka, bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya agar video ini lebih bermanfaat. Berikut 20 tanggung jawab istri terhadap suaminya dalam Islam. Yang pertama, menghayati fungsi istri terhadap suami. Istri harus selalu menjadi penyejuk, penyedap, pesona, dan pemberi semangat hidup bagi suaminya, laksana perhiasan yang selalu menempel pada diri seorang wanita. Lalu yang kedua, menjadi wakil suami dalam keluarga. Istri harus mengelola, menjaga, dan bertanggung jawab terhadap kehormatan, harta, dan segala urusan rumah tangga. Ketika suami tidak sedang di rumah, istri harus menempatkan diri sebagai wakil suami selaku pemimpin rumah tangga. Yang ketiga, mentaati perintah suami dalam kebenaran. Seorang istri hanya boleh mentaati perintah suami selama perintahnya itu benar menurut syariat Islam. Bila perintah suami ternyata bertentangan dengan agama, wajib menolak perintahnya, sekalipun memikul akibat-akibat yang pahit, misalnya terpaksa harus bercerai dari suami. Lalu yang keempat, meringankan beban mahar suami. Islam menganjurkan agar wanita yang soleh meringankan calon suaminya dalam membayar mahar. Kepadanya Rasulullah SAW bersabda, wanita yang paling baik adalah wanita yang maharnya paling sedikit. Hadis riwayat Tabrani. Yang kelima, melayani kebutuhan seksual suami. Setiap istri wajib melayani kebutuhan seksual suaminya dan tidak boleh menolak atau menundanya, kecuali karena alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam, misalnya sedang halangan, nifas, puasa wajib, haji dan umrah sebelum tahallul. Seorang istri yang tidak mau memenuhi ajakan suaminya untuk bersetubuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam, maka ia berdosa dan telah durhaka kepada suaminya. Allah dan malaikat melaknat setiap istri seperti itu. Yang keenam, meringankan beban belanja suami. Istri tidak boleh memaksa suami untuk memberinya belanja lebih dari kemampuan finansial suaminya. Lalu yang ketujuh, memelihara dan mengasuh anak dari suami, baik itu anak kandung atau anak tiri, karena kewajiban mengasuh anak-anak suami merupakan bagian dari kewajiban istri berbakti kepada suaminya. 8. Membantu kehidupan agama suami. Istri adalah orang yang paling bertanggung jawab meluruskan perilaku suaminya yang tidak sejalan dengan syariat Islam. 9. Membantu jihad suami. Seorang istri harus rela melepaskan suaminya pergi menuju jihad fi sabilillah. 10. Berdandan untuk menggairahkan suami. Istri yang membiarkan tangan lelaki lain meraba tubuhnya akan membuat suaminya jijik memandang dirinya. Pelihara, rawat dan hiaslah tubuh hanya untuk suami. 11. Memelihara harga diri dan harta suami. Istri mentaati suami, menjaga harta suami dan memelihara kehormatannya pada saat suami tidak berada di rumah. Dalam surat An-Nisa ayat 34 yang artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagiaan yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. 12. Mendahulukan kepentingan suami daripada kepentingan ibu bapaknya sendiri. Begitu seorang wanita telah menikah, maka kiblat ketaatannya pindah kepada suaminya. 13. Mengikuti tempat tinggal suami. Istri memang wajib mengikuti tempat tinggal yang disediakan suaminya. Tetapi, apabila lingkungan tempat tinggalnya ternyata merusak akhlak atau tidak aman baik dari segi bangunan maupun keselamatan badan, maka istri punya hak untuk menolak. Dalam surat At-Talaq ayat 6 artinya,
Tempatkanlah mereka, para istri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka, istri-istri yang sudah ditalak, itu sedang hamil, maka berikanlah mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. 14. Rela hamil dari benih suami. Wanita yang hamil secara sah memiliki kehormatan dan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 15. Mengambil harta suami dengan izinnya. Mengambil harta suami seringkali dilakukan oleh istri dengan berbagai alasan, di antaranya karena uang belanja tidak cukup. Alasan semacam ini memang dibenarkan oleh Rasulullah selama digunakan untuk mencukupi belanja, bukan untuk kepentingan lain. Sekali lagi, perlu ditegaskan bahwa istri tidak boleh mengambil harta suaminya tanpa izinnya, kecuali untuk mencukupi kepentingan belanja secara wajar. 16. Mengeluarkan sedekah dari harta suami harus dengan izinnya. Dari Abu Umamah Al-Bahili, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang istri tidak boleh mengeluarkan sedekah dari rumahnya tanpa izin suaminya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan makanan? Sabdanya, makanan itu adalah harta kita yang sebaik-baiknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. 17. Keluar rumah harus minta izin suami. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja istri yang keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, maka ia berada dalam murka Allah sampai ia pulang atau suaminya merelakannya. Hadis riwayat Khatib dari Anas. 18. Tidak merusak kepemimpinan suami. Dalam surat An-Nisa ayat 34 yang artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka, laki-laki, atas sebahagian yang lain, wanita, dan karena mereka, laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri. Allah telah menegaskan bahwa yang menjadi kepala, pemimpin adalah kaum laki-laki. Diriwayatkan sebuah hadis dari Abu Bakrah dari Nabi Muhammad SAW, sabdanya, binasalah kaum laki-laki yang mentaati para wanitanya. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. 19. Selalu lembut dalam memandang suami. Sikap lembut istri kepada suami ini maksudnya ialah sikap istri yang ramah, murah senyum, berlapang dada, dan santun kepada suaminya walaupun suaminya sedang marah. Sikap lembut ini besar peranannya dalam meluruskan tingkah laku suami yang salah. 20. Menemani suami makan sampai selesai. Nabi Muhammad SAW memberi tuntunan begitu praktis, mudah dikerjakan. Temanilah suami-suami Anda untuk makan, baik makan siang maupun makan malam. Bukankah justru seorang istri lebih pas menemani suami makan minum di rumah sehingga keluarga tumbuh menjadi harmonis? Nah, itulah tadi 20 kewajiban atau tanggung jawab istri terhadap suami dalam Islam. Semoga kita semua termasuk dalam istri yang solihah. Amin. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.